Berdasarkan cerita mitologi dan Gun tentang Dewa Huanin yang tinggal di Kayangan memiliki anak bernama Huanung. Huanung memiliki ketertarikan dengan bumi dan meminta izin kepada ayahnya untuk turun ke bumi. Di bumi ada seekor beruang dan juga harimau yang berdoa kepada Huanung agar mereka bisa berubah menjadi seorang manusia. Huanung akan mengabulkan permintaan mereka dengan syarat mereka harus menghindari sinar matahari selama 100 hari. Dan mereka hanya boleh memakan bawang putih, juga tanaman mugwort. Beruang dan harimau pun setuju, lalu mereka masuk ke dalam sebuah goa. Awalnya mereka bisa bertahan, tapi setelah 21 hari harimau tidak tahan lagi dan meninggalkan goa. Sedangkan beruang masih tetap bertahan karena dia bertekad kuat untuk menjadi seorang manusia dan menuruti syarat dari Huanung. Tentu saja Huanung menepati janjinya dan mengubah beruang menjadi manusia. Akhirnya beruang berubah menjadi manusia dan memiliki nama Ungyo, yaitu wanita beruang. Ungyo yang kesepian di bumi, lalu Huanung pun turun ke bumi dan berubah menjadi manusia, lalu menikah dengan Ungyo. Mereka berdua dikaruniai anak yang diberi nama Dangun. Sehari setelah memakan mugwort dan bawang putih, mereka berdua lalu menghilang. Pada tahun 97, tim dari Institut Nasional Pangan dan Kehidupan tengah meneliti beruang. Namun mereka kehilangan 2 beruang yang bernama Ungnam dan juga Ungbyuk. Beruang tersebut sudah menghilang 100 hari lamanya. Sebelum menghilang, kedua beruang itu mengambil bawang putih, juga mugwort. Tak lama Ungnam memberi sinyal keberadaannya. Ilmuwan Bokchen langsung ke lapangan mengikuti sinyal lokasi itu. Tiba di dalam gua, Bokchen tiba-tiba dikagetkan dengan istrinya yang telah mengikutinya. Dia pun bersama istri mendapati anak kecil dan berdasarkan insting dari ilmuwan Bokchen, anak kecil yang ia temukan adalah Ungnam. Karena memakai chip pelacak Ungnam yang dipasangkan di telinganya. Bokchen yang masih ingin menemukan Ungbyuk diminta istrinya harus segera keluar karena goa akan roboh. Akhirnya, anak manusia yang mereka selamatkan diangkat anak oleh pasangan Bokchen dan juga Kyungsok yang memang telah bertahun-tahun menikah namun belum juga memiliki anak. Karena tahu bahwa asal-usul anak tersebut adalah beruang, maka pasangan ini memberi nama Ungnam. Setelah diadopsi, Ungnam pun hidup layaknya manusia, punya teman yang suka mengajak live streaming demi menghasilkan viewer dan cuan yang bernama Malbong. Perlakukan apapun, Ungnam tidak pernah protes sedikit pun. Ungnam juga suka membantu warga desa jika ada masalah, seperti memindahkan sarang lebah yang sangat besar, membantu mobil yang rodanya masuk ke sawah, dan keseharian lainnya. Ungnam ini sebelum suka membantu orang di desa, ia punya pekerjaan tetap, yakni menjadi polisi. Kemampuannya mencium bau, mendengar melebihi kemampuan manusia, dan melihat dengan sangat jelas, membuat ia lolos seleksi polisi dan bertugas di daerah desanya. Namun, karena Ungnam mendengar percakapan sang ayah yang mengatakan bahwa usia beruang adalah 25 tahun dan terus memanggil nama Ungnam seolah Ungnam di usia 25 tahun akan tiada, menjadikan Ungnam tidak konsentrasi dalam bekerja. Hobinya melau sampai Pak Kepala Kepolisian tidak bisa mentolerir sikap aneh Ungnam saat bekerja dan akhirnya dipecat. Saat dipecat, Ibu Ungnam sedih luar biasa karena ia adalah orang yang selalu paling bangga dengan pencapaian dari Ungnam. Berbeda dengan kehidupan Ungbyuk, dia yang sekarang bernama Jeonghak mendapatkan kehidupan yang keras, di mana dia ditemukan oleh Jeong-sik, seorang presiden perusahaan farmasi yang sebenarnya seorang preman dan pengedar narkoba. Pada saat itu tengah berburu di hutan, Ungbyuk tidak mendapati kehidupan keluarga yang hangat, dia malah diberi perisai yang terbuat dari kayu untuk ia gunakan saat bertarung. Jeonghak yang ikut komplotan ayah angkatnya untuk menjalankan transaksi jual beli narkoba, dia ikut bertarung saat terjadi kegaduhan dan wajahnya sangat jelas terekam CCTV.
Sementara itu, Ungnam diajak teman sejatinya yaitu Malbong untuk mendapatkan uang di tempat judi karena ia telah mengambil uang ibunya, berniat untuk menggantinya. Awalnya Ungnam menolak karena merasa kasihan, akhirnya Ungnam pun membantunya. Saat Ungnam mencoba bermain, tiba-tiba ada polisi yang menangkap orang-orang di tempat praktek judi tersebut. Teman Ungnam tidak tertangkap, hanya saja Ungnam sudah diborgol dan berada di dalam mobil untuk diangkut polisi. Polisi yang berada di dalam mobil sangat terkejut saat dia dihubungi oleh rekannya untuk menemukan Jeonghak yang ternyata mukanya sangat mirip dengan Ungnam. Polisi pun mengira itu adalah Jeonghak, langsung membawanya ke kantor polisi. Ungnam lalu dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Polisi mengetahui bahwa Ungnam bukan Jeonghak. Dia pun diberi misi operasi Doppelganger, di mana Ungnam akan berpura-pura menjadi Jeonghak dan mengambil virus dari Jeong-sik yang merupakan bukti otentik salah satu proyek Jeong-sik, di mana virus itu sudah disebar ke daerah tertentu di Cina untuk keuntungannya. Di tempat interogasi, Ungnam yang ingin membahagiakan ibunya yang sangat sedih bila dia tidak menjadi seorang polisi. Belum mendengarkan penjelasan tentang misi yang harus dijalankannya terlebih dahulu, malah langsung menyetujui akan ikut. Karena bila dia mengikuti misi tersebut, otomatis dia pun akan diangkat lagi menjadi polisi. Masalahnya adalah Ungnam ini sangat polos, tidak bisa serius ataupun galak seperti kembarannya Jeonghak yang sudah terpisah lama. Ungnam pun dilatih oleh tim kepolisian agar tindakannya sangat mirip dengan Jeonghak. Namun hari demi hari dia malah makan, minum, pupi, mager, juga tidur. Para polisi yang tak mampu mengajari Ungnam supaya mirip dengan Jeonghak, mereka pun meminta teman sejati Ungnam, yaitu Malbong untuk melatih Ungnam. Malbong pun melatih dimulai dengan menghafal identitas dari Jeonghak. Sementara itu di kediamannya, Jeong-sik yang menceritakan kepada Jeonghak bahwa saat dia menyelidiki asal-usul Jeonghak di Institut Nasional Pangan dan Kehidupan, dia menemukan arsip berupa pengembangan pengobatan untuk nekrosis yang disebabkan virus tidak dikenal. Vaksin tersebut dapat menghasilkan banyak uang. Untuk itu Jeonghak harus menemui penelitinya yang tak lain adalah ilmuwan Bokjeon. Jeonghak langsung pergi ke rumah Bokjeon dan di ruang kerja sang ilmuwan, dia menemukan foto keluarga di mana ada sosok yang mirip dengannya. Bokjeon yang masuk ke ruangannya tiba-tiba terdiam, melihat penampilan dan gestur yang pastinya dia tahu itu adalah bukan Ungnam, melainkan Ungbyuk. Istrinya yang tiba-tiba datang langsung memarahi Jeonghak yang dia kira Ungnam. Saat makan bersama, Bokjeon yang mencoba bertanya beberapa kali kepada Jeonghak, istrinya yang mengira itu Ungnam langsung nyerocos tanpa henti. Jeonghak pun pergi tanpa basa-basi. Di tempat pelatihan, Ungnam dilatih agar bisa berekspresi yang mirip dengan Jeonghak. Saat membawa bawahan Jeong-sik yang tengah dipenjara, saat Ungnam muncul, bawahannya itu takut. Namun tiba-tiba dia terlihat bingung dengan tingkah Ungnam yang tidak seperti Jeonghak. Hasil latihan pun gagal total. Di tempat berbeda, Jeonghak yang diserang oleh komplotan pesaingnya, tanpa ragu Jeonghak dapat meluluhlantakkan serangan itu. Tiba-tiba dia pun dikepung oleh polisi. Dan polisi yang tak sanggup menangkapnya langsung menembakkan pistol taser beberapa kali yang akhirnya Jeonghak pun tumbang dan dirawat di rumah sakit. Jeonghak yang harus mendapatkan perawatan sekitar 6 minggu, maka misi operasi segera dijalankan. Ungnam yang sudah siap menjalankan misi, perwarakannya sangat mirip dengan Jeonghak. Namun di rumah sakit, Jeonghak tiba-tiba sadar dan segera kabur dari rumah sakit. Sementara di bandara, Ungnam dan para polisi bersiap-siap menjalankan misi penangkapan Jeong-sik. Ketua tim misi mendapatkan informasi bahwa Jeonghak kabur dari rumah sakit. Dia pun langsung menghubungi atasannya berharap misi dibatalkan karena akan membahayakan nyawa Ungnam. Namun atasannya menolak hal itu dan tetap harus menjalankan misi operasi apapun yang terjadi. Misi pun tetap dilanjutkan. Jeong-sik yang sudah tiba di bandara tiba-tiba merasa ada situasi yang amat aneh. Dia pun langsung keluar lagi, pergi dan pindah mobil. Para polisi langsung mengejarnya, begitupun dengan Ungnam.
Namun Ungnam yang polos dan taat peraturan lalu lintas mengendarai mobil dengan santainya. Karena takut kehilangan jejak Jong-sik, Nara langsung mengambil alih kendali setir. Malbong yang live streaming lewat drone-nya kehilangan sinyal, lalu fans setianya datang menawari bantuan. Dia pun masuk mobil dan melanjutkan live streaming melacak pelarian penjahat. Ungnam yang mendatangi Malbong diberitahu bahwa Jong-sik yang berada di dalam sedang diliput oleh fansnya disiarkan di channelnya. Saat mengecek channelnya ternyata bukan channel dia, melainkan channel fansnya. Malbong pun langsung mendatangi sang fans dan menyekapnya di dalam mobil. Malbong lalu langsung melakukan live streaming di channelnya kembali. Sementara itu, Ungnam yang berpura-pura sebagai Jeonghak dan mendatangi Jong-sik. Jong-sik yang sadar itu adalah bukan Jeonghak, langsung meminta anak buahnya menyerang Ungnam. Sementara dia berhasil kabur membawa koper berisi virus. Ungnam yang mengejar Jong-sik dilululantakkan oleh Jeonghak. Tiba-tiba datang polisi mengepung mereka. Namun Jong-sik yang pergi melarikan diri menyerahkan semua permasalahan ini kepada Jeonghak. Jeonghak yang membawa koper berisi virus bertarung dengan Ungnam. Ibunya yang tiba di lokasi meneriaki Ungnam, namun ayahnya meneriaki nama Ungbyuk dan mencoba melarang Ungbyuk agar tidak menusuk Ungnam. Jeonghak alias Ungbyuk pun tidak menusuk Ungnam. Ungbyuk pun dikalahkan dengan mudah oleh Ungnam. Ungbyuk yang melihat Ungnam begitu disayangi keluarganya, namun dia harus menghadapi kenyataan ditangkap oleh polisi. Sementara di dalam koper yang berisi virus dan bom pun sudah diaktifkan oleh Jong-sik. Ungnam membawa bom tersebut ke dalam laut bersama dirinya yang tenggelam. Namun Ungbyuk mengejarnya dan mereka berdua saling bertatap mengingat momen saat menjadi beruang. Ungbyuk pun mengambil koper itu lalu ledakan pun terjadi. Diberitakan bahwa Jong-sik berhasil ditangkap di bandara Cina dan semua asetnya disita kepolisian. Sementara itu Ungnam yang menjadi anggota polisi kembali disambut oleh keluarga dan juga kerabatnya. Terungkap sudah bahwa ayahnya sangat bahagia menyambut usia Ungnam yang ke-25 tahun. Karena Ungnam sudah bisa secara normal menikah dan memiliki keturunan. Ungnam yang sakit sedang dirawat di rumah sakit. Diberi makanan yang sangat banyak oleh ibunya. Ungbyuk yang datang menjenguk ikut makan bersama. Di hutan, seekor babi hutan pergi setelah mengambil bawang putih dan juga tanaman mugwort. Saat dia kembali sudah menjadi manusia, langsung dia pun mencari Ungnam dengan penuh amarah. Dan kemarahan tersebut menjadi akhir dari film Ungnam. Tak ada orang yang ingin hari-harinya lebih buruk dari hari kemarin. Tak ada pula orang yang ingin dirinya terkesan lebih buruk, rendah, dan menyedihkan dari hari-hari sebelumnya. Dengan menjadi pribadi yang lebih baik memungkinkan menjalani hari-hari dengan lebih bahagia dan penuh warna. Menjadi pribadi yang lebih baik tak hanya membuat diri sendiri merasa nyaman, ini juga membuat orang sekitar terkesan nyaman dan bangga pada diri kita. Terima kasih untuk yang sudah mantengin Suara Cece sampai alur cerita ini berakhir. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan alur cerita drama-drama yang seru selanjutnya. Cece pamit, bye!